cuaca yang baik untuk kita beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, seluruh keberadaan kita pada sore hari ini kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Kris, Bapak Teras Gasan boleh membawa kita di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau, Kau telah menyertai kehidupan kami masing-masing, bahkan hari-hari yang telah lewat. Bahkan sampai saat ini kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kuasa kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kami masing-masing, bahkan memberkati hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya mereka yang masih ada di dalam perjalanan, mohon tolong Tuhan sertai, Tuhan lindung mereka, bahkan arahkan mereka sehingga mereka boleh sampai bersama kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan yang belum sempat hadir, kami percaya di lain waktu dan kesempatan Tuhan jamah hati, karena kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini. Mohon pertolongan Tuhan, sertai Tuhan lindungi segala pimpinan, pujian atau apapun itu namanya, karena kami percaya Tuhan punya kuasa dan sertai Tuhan lindungi. Urapi Tuhan sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu sehingga dengan baik. Terpujilah Tuhan, siapapun yang bertugas hari ini, kami percaya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga Tuhan terutama hamba-Mu yang akan menyampai firman-Mu hari ini Tuhan, saat ini kami percaya, mohon Tuhan sertai, Tuhan urapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sehingga apapun suara di Tuhan yang disampaikan boleh tumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami saat ini, kami bersatu, kami patah, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami percaya saat ini tutup bungkus tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Arahkan Tuhan, turunkan tentara-Mu berlaksa-laksa untuk sekeliling tempat ini, agar kami beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu dengan fokus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kalau boleh kita bangkit berdiri, kasih salam jemaat Tuhan semua, saling mengasihi, saling memberi salam. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan hati kita lebih lagi. Sore hari ini kita percaya bahwa kehadiran Tuhan akan memerdekakan kita, memuaskan kita semua. Kita siapkan hati kita. Bapa, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kau selalu menyertai kami semua. Terlebih gereja-Mu di tempat ini sore hari ini Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Tuhan. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan melawat kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu pasti memuaskan dan memerdekakan kami. Kami tidak mau menjadi penonton Tuhan, tetapi kami rindu hari ini kami berjumpa dengan Kristus. Kami dipuaskan oleh pujian penyembahan, bahkan oleh firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, Roh Kudus mari bekerja bebas di tempat ini. Puaskan kami semua di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Oh,
Kami naikkan syukur kami padamu. Kau baik Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kalau kami ada hari ini, semua karena kebaikanmu, karena anugerahmu, karena penyertaanmu. Haleluya. Kaulah yang begitu memperhatikan kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi gerejamu, jemaatmu di tempat ini. Apapun keadaan kami sore hari ini, kami percaya oleh karena kuasa darahmu menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini, lagu nomor 1. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
bangkit berdiri Bapak Ibu katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, katakan Ia mengenyangkan kami, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sembah Dia. Oh, Kau pelihara hidup kami. Oh, Kau perhatikan kami lebih dari burung-burung di udara, lebih dari bunga di taman. Kau yang berkati hidup kami, Yesus. Kau penolong kami, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Tiada seperti-Mu, Kau segalanya bagi kami. Oh Bapa, hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian, hormat, syukur. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, amin Tuhan, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, katakan Tuhanlah yang mengenyangkan, mencukupkan. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun kami mengalami banyak perkara, tapi kami percaya Tuhan beri jalan keluar. Tuhan angkat kami. Tidak pernah kami diam di lembah kekelaman, tapi kami melintasinya, melewatinya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi
memuji, memperlihatkan nama Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Kita yang siap memuji, memuliakan Tuhan, katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian ini, lagu nomor 2. Mari bergembira, bersukacita di dalam Tuhan, karena ada kekuatan di dalamnya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan berkatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, Allah memerintah atas hidup kita dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita adalah anak Tuhan yang sudah diberi kuasa mengalahkan segala musuh kita. Amin. Mari kita angkat pujian, diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Baik, saya akan buka ruang kesaksian kalau ada Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Silakan boleh maju, menyampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Ada Bapak Ibu? Silakan, jangan malu. Ada kan? Bapak Ona, ayo Bapak Ona. Lagu. Ya, lagu spontan juga boleh, Pak Ona ya. Ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Masih menunggu minggu depan? Oke, puji nama Tuhan. Baik, Mama Fira, silakan. Oh enggak, kirain Mama Fira mau berdiri, enggak ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu koordinan buat kita di dalam doa persembahan Ibu. Silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam Yesus Kristus. Kami datang pada kesempatan hari ini Bapa berkumpul di tempat ini. Bukan untuk semata-mata Bapa untuk memuji memuliakan Engkau. Kami dipertemukan Bapa di tempat ini bukan untuk kebetulan, tetapi oleh kasih-Mu Bapa. Engkau telah mempertemukan, mempersatukan kami untuk kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberi persembahan kami. Tolong Bapa, Engkau berkati persembahan ini menjadi perkembangan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, ajarilah kami yang sisa pada kami. Engkau berkati juga Tuhan, supaya menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Sehingga apa yang kami cita-cita harapkan Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik, sampai kita memberikan persembahan, kita angkat pujian lagu nomor 4. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya
silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita mau masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pastinya kebenaran firman Tuhan meneguhkan hidup kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan isi hatimu lewat kebenaran firman-Mu yang adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya setiap kami, Tuhan mau berbicara, menyatakan isi hatimu, menyampaikan apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Buka hati kami, beri kami pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu dan saat melakukannya. Urapi kami semua, urapi Bapak Gembala yang menyampaikannya. Kami sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Angkat pujian ini sekali lagi dari awal, katakan. Saat ku memujimu, Rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang teguh dosaku saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang teguh dosaku Bapa, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan yang ada di tengah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah penyelamat hidup kami. Sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber segalanya hanya Kau Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Lebih dari siapapun Kau Tuhan, Kau mengenal isi hati kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari sekali lagi. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku memujimu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku
Kami berikan segenap keberadaan kami ini hanya kepada Engkau. Biarlah Kau dapati hati kami bersih, kudus di hadapan Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan hidup kami, hati kami hanya kepada Engkau. Biarlah hati kami ini, hidup kami ini adalah persembahan yang kudus, sebab Engkau kudus Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu untuk kami dengarkan, untuk kami terima. Karena firman-Mu, perintah-Mu adalah hidup yang kekal. Berfirman ya Tuhan, Roh Kudus, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan jamah setiap kami Tuhan. Merdekakan kami oleh kuasa firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan, kuasa-kuasa roh najis yang coba-coba bekerja di tempat ini, yang coba mengganggu setiap hati dan pikiran kami, kutuk-kutuk keturunan, kuasa-kuasa dosa, roh amarah, kebencian, atau apapun itu namanya, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus saat ini juga, Kau dengar, kami ikat, kami tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi demi nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Semua kami di tempat ini Tuhan. Bahkan orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada, itu bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Narai kabar Bapak Ibu? Narai kabar? Barigas luar biasa. Haleluya. Barigas amin saudaraku. Karena kita ada, saudaraku sekalian, diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, barigas. Ya, itu kepercayaan yang Tuhan berikan artinya. Ya, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Benar nggak saudaraku sekalian? Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Ya, saudara bilang kesempatan itu bukan kalau kita banyak uang, ya, baru namanya Tuhan kasih kesempatan. Bukan begitu. Kesehatan, kekuatan, umur, ya, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, beberapa waktu ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang apa? Firman Tuhan berbicara tentang apa? Hormati Tuhan. Kemudian minggu satunya lagi kita firman Tuhan disampaikan tentang apa? Bangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita harus mulai hari ini, kita harus semakin mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, tema firman Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, subtemanya nggak kenal maka nggak sayang. Benar nggak saudaraku sekalian? Nggak kenal maka nggak sayang, kan? Benar kan? Sama-sama katakan, nggak kenal maka nggak sayang. 1, 2, 3. Kalau orang dunia begini, kalau ada lelucon anak-anak Tuhan begini. Dulu waktu sebelum saya kenal sekali sama dia, Bang, ya sayang saya. Semakin kenal semakin gak sayang. Wah, semakin saya tahu belang-belangnya, Bang. Oh, bukan begitu. Harusnya semakin sayang. Kalau kita tahu kekurangan orang lain, berarti kita harus semakin sayang sama dia. Amin, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan pun menerima kita. Karena Tuhan pun sayang banget sama kita. Amin. Nggak bisa terkatakan sayangnya Tuhan kepada kita. Coba perhatikan. Berapa kali Tuhan mengampuni kita? Bisa nggak kita hitung? Bisa nggak? Ya iso. Jujur dia. Kada bisa kita menghitung pengampunan Tuhan. Itu makanya semakin kenal semakin sayang. Amin.
Dalam Tuhan pun begitu, saudaraku sekalian. Kalau kita nggak kenal sama Tuhan, bagaimana mungkin kita mau sayang sama Tuhan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita nggak kenal sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak kenal semakin dalam kepada Tuhan, kita tidak mungkin cinta, sayang sama Tuhan. Benar nggak saudaraku sekalian? Nggak mungkin. Saudara coba waktu kenalan dulu, ya, kirim surat pakai amplop warna pink. Dulu belum ada SMS dan belum ada WA, belum ada email, belum ngerti kita waktu itu email. Bujur dia, kita kenalan, ya, kirim surat pakai surat yang ada harum-harumnya. Itu pengalaman saudara kan? Nggak ada yang mengalami gitu ya. Waduh, ngeri ya. Nah begitu kan dulu kan, supaya kenal, ya, semakin kenal akhirnya menikah, berumah tangga. Benar nggak saudara sekalian? Ya. Nah itu juga di dalam Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita mau terus cinta sama Tuhan? Ya, kalau fokus kita nggak ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudaraku sekalian, ya bagaimana? Kita akan kurang mengenal Tuhan, bukan tidak mengenal Tuhan, akan kurang. Nah firman Tuhan mengatakan demikian. Coba kita buka Yohanes 4 ayat 22, apa kata firman Tuhan? Haleluya. Yohanes 4 ayat 22, kita baca bersama-sama. Sudah satu ayat saja dulu. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 4 ayat 22. Jadi kita hindai kah? Oh, hindai. Jadi kah? Yohanes 4 ayat 22. Bahasa Indonesia saja, enggak usah bahasa Dayak. Ya. Yohanes 4 ayat 22. 1 2 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang percaya katakan amin. Nah Tuhan berkata kepada perempuan Samaria waktu di pinggir sumur itu, saudaraku sekalian, mereka berbicara tentang penyembahan, tempat menyembah. Firman Tuhan berkata demikian, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, yang tidak kamu kenal. Tuh, saudara, banyak orang mengatakan aku menyembah Yesus padahal dia nggak kenal. Saudara, Samaria ini, saudaraku sekalian, nih perhatikan baik-baik. Samaria ini memang dia menyembah Allah, tetapi dia juga membawa persembahan kepada Baal. Jadi ini sinkretisme namanya ya. Menyembah Tuhan tapi menyembah juga yang lain. Mendua hati. Ya, kalau lagu dangdut itu bilang dulu apa? Cintaku terbagi dua. Ya, bujur dia Pak Tayun. Ya. Ya, Tuhan tidak mau demikian, saudaraku sekalian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang gini, kami menyembah apa yang kami kenal. Tuh saudaraku sekalian. Banyak orang ngomong-ngomong Yesus, ya, di sosial media, di mana-mana, tapi dia nggak kenal siapa Yesus. Dia nggak percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan dia. Dia nggak percaya bahwa kemana saya nanti kalau Tuhan panggil. Dia nggak percaya. Mudah-mudahan. Kalau kita menyembah Allah yang benar, dalam Yesus Kristus Tuhan, kita mempunyai kepastian. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Tuh. Kalau kita nggak mengenal dia, saudaraku sekalian, kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah, nih perhatikan baik-baik. Perhatikan, kita akan membawa aturan kita sendiri dalam penyembahan itu.
Kita akan membawa apa yang kita pandang baik. Tuh. Padahal dia lupa bahwa Tuhan itu adalah Maha Kudus, Maha Mulia. Dia adalah Raja. Dia juga adalah Bapa yang mengasihi. Tapi ingat, dia juga adalah Raja. Orang banyak bilang, aku menyembah Yesus, tapi nggak mengenal Yesus dengan benar. Bagaimana caranya mengenal Yesus dengan benar? Ya, lewat firman-Nya, lewat perintah-perintahnya. Amin, saudaraku? Amin. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan Yesus, berarti kita mengenal apa yang Dia mau, apa yang Dia perintahkan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Itu makanya kita harus menyembah dalam kebenaran, mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia. Saudara, karena begini loh, kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, pengajaran-pengajaran di luar sana sangat berbahaya, saudara sekalian. Tuh, sekali diselamatkan, selama-lamanya selamat. Iya, kalau dikerjakan keselamatannya. Tetapi coba pengajaran-pengajaran sekarang, ya, sekali terima Yesus diselamatkan terus, walaupun hidupnya berdosa, walaupun hidupnya berzina, walaupun segala macam. Tuhan sudah selamatkan, darahnya sudah tercurah. Iya. Tetapi kalau tidak mengerjakan keselamatan itu, ya, tidak ada keselamatan bagi orang itu. Itu makanya kita harus kenal siapa yang kita sembah. Yang kita sembah itu Allah yang mulia, yang maha agung. Amin, saudaraku? Harus kita sembah. Kalau enggak, saudara sekalian, gini, pengajaran-pengajaran di luar sana, waduh, percayalah, akan membawa kita, kalau kita nggak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, pengajaran-pengajaran di luar sana akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Coba kita lihat yuk, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 4. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti apa? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Tuh, Bapak Ibu, itu sebabnya kita harus kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena roh jahat ini, saudara sekalian, dia tahu waktunya sudah dekat. Bahwa di waktu-waktu kemudian, ini maksudnya di waktu-waktu terakhir, saudaraku sekalian, ya, Roh Kudus sudah mengingatkan, Allah sudah mengingatkan dengan tegas loh. Tuhan itu sudah mengingatkan dengan tegas. Ya, mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, artinya menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Ya, di bibir mengatakan Yesus, tapi dalam hati dan tindakan sudah murtad. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Apa artinya roh-roh penyesat? Pengajaran-pengajaran palsu untuk menyesatkan umat Tuhan supaya murtad, supaya tidak lagi percaya kepada Yesus. Tuh. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Coba, aduh, ngerinya. Saudara kalau dengar ini, Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Gak apa-apa. Kawin 2 istri, 3 istri, gak apa-apa. Ada, saudaraku sekalian. Karena Tuhan itu ajaran dari setan-setan. Gak apa-apa, aduh saudaraku, gak apa-apa. Tuhan tahu kita ini lemah, kita ini gak kuat. Jadi ya, apa boleh buat. Lihat aja di HP-mu itu, keterikatan pornografi, gak apa-apa. Tuh,
Tuh, lambat laun akan murtad. Kenapa? Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta. Saudara, ini saya mau kasih tahu ya. Kalau kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita gampang hancurnya loh. Makanya Tuhan mau supaya kita mengenal Dia, menyembah Dia dengan pengenalan yang benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Tuh. Saudara, kalau kita nggak kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, wow, dampaknya sangat luar biasa. Ya, itu sebabnya kita bagaimana supaya kita semakin mengenal Tuhan. Coba kita lihat yuk. Ya, ini nggak main-main, saudaraku sekalian. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar, hari lepas hari. Kita nggak bisa kita bilang, aku cukup sudah mengenal Tuhan. Nggak bisa. Karena itu Allah itu maha besar. Bagaimana kita mau mengenali dengan sempurna? Itu sebabnya kita hari lepas hari harus semakin mengenal Tuhan. Ya, dituntun dalam iman. Kepada iman, itu artinya semakin terus, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Coba kita lihat Hosea 6. Hosea 6. Hosea 6. Hosea 6 ayat 3 dan 6. Sudah dapat? Hosea 6 ayat 3 dan 6. Sudah dapat, katakan amin. Hosea 6 ayat 3. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. 6, 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan apa? Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan bilang, aku lebih suka ya, kasih setia. Gini loh saudaraku sekalian, Tuhan itu lebih suka hubungan kasih kepada kita. Tuhan itu lebih suka kalau kita mencintai Dia dengan cinta setia, dengan cinta yang setia, dengan kasih setia. Tuhan itu suka loh gitu. Aku menyukai kasih setia. Tuhan itu mau hati kita. Amin, saudaraku? Amin? Gini loh, kalau saudara jatuh cinta dulu gimana sih? Saya ingin tahu, nanti boleh kesaksian satu-satu nanti. Mulai dari Mama Jessie, Mama Sesi, Mama Timothy, apalagi Ayah. Where are you, Ayah? Ya. Coba nanti kita cerita satu-satu dong. Ya. Bagaimana sih kalau kita kenalan dan kita waktu jatuh cinta itu, mau gak kita cinta kita tuh terbagi dua? Cintaku terbagi dua. Elak-elak dunia, kata Bu Robi. Mau gak begitu? Enggak kan? Mau gak? Bahwa saudara mau menikah sama orang yang membagi cintanya kepada saudara? Enggak dong. Saya mana mau dulu Ibu Dorcas bagi cintanya sama saya, sama orang lain juga. Nggak mau saya. No way gitu loh. Firman Tuhan bilang gini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan lebih suka kalau kita mengenal Dia. Tuh, kurang apa lagi saya menekankan ini. Tuhan lebih suka kalau kita mengenal Dia ketimbang dari korban-korban yang lain. Bukan Tuhan nggak melarang kita memberikan korban, bukan. Tetapi lebih daripada itu, kita mengenal Dia dengan benar. Amin, saudaraku.
menyukai pengenalan akan Allah. Ini Tuhan yang mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan mau utamanya kita mengenal Dia. Saya udah bilang, kalau nggak kenal maka nggak sayang, percaya aja. Kalau nggak kenal maka nggak cinta. Tuh, saya sama Ibu Dorcas coba perhatikan baik-baik. Semakin hari semakin cinta sama dia. Coba tanya dia, betul Kak Bu? Benar Kak Bu? Iya, pasti benar. Benar, jatuh. Bukan nggak ada pertengkaran, saudara, bukan nggak ada. Tetapi terus bertumbuh dalam pengenalan. Tuh. Tuhan lebih suka supaya kita mengenal Dia. Itu makanya kita harus hari lepas hari bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin, saudaraku. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, perhatikan. Ya, firman Tuhan ini mengatakan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita semakin mengenal Tuhan? Ya, saudara, hal yang gampangnya gini, saudara sekalian. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kenallah lewat firman-Nya. Itu sebabnya saya selalu menekankan, baca dan renungkan firman Tuhan. Kalau mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya saudara nggak gampang disesatkan oleh orang. Tadi itu yang firman Tuhan dibilang di 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 itu. Baca, renungkan firman Tuhan dan lakukanlah, supaya kita mengenal Tuhan. Oh, ternyata begini, kalau saya melakukan perintah Tuhan ini begini. Oh, ternyata Tuhan begitu. Ya, saya semakin mengerti. Tuh, amin saudaraku. Lakukan perintah Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Lakukan perintahnya supaya apa? Supaya kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia dan melakukan perintahnya, saudara sekalian, Tuhan berjanji apa? Kamu akan menjadi sahabatku, kata Tuhan. Tuh, Yohanes 15, 14-15 mengatakan demikian. Menjadi sahabat. Saudara, pernah punya sahabat enggak? Pernah ya? Saling terbuka. Kita memulainya bagaimana kalau waktu menjadi, waktu belum kenal sama sahabat kita? Kita berkenalan dulu, ya, saling menyapa, akhirnya saling bercerita, ya, jalan sama-sama, makan bareng, ya kan? Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya saling terbuka, gak ada rahasia. Itu tadi papaku gini, tadi mamaku gini, semua diceritakan. Seorang sahabat itu, amin. Benar gak saudara sekalian? Benar gak? Bangun hubungan. Coba kita lihat aja yuk. Yohanes 15 yuk. Ayat 14 dan 15. Yohanes 15 sorry. Yohanes 15. Ayat 14 dan 15. Saya bacakan untuk kita. Sudah dapat? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku menyebut kamu sahabat. Sahabatnya raja di atas segala raja loh. Saudara, saya mau tanya gini. Kalau saudara kenal sama gubernur atau bupati, yang lebih bangga siapa? Temannya bupati atau bupatinya? Temannya. Kawalku teh, gubernur teh, bupati teh, kawalku teh.
akrab aku sama dia tuh. Bangganya minta ampun, bujur dia. Bestiku dia tuh. Tuh. Coba. Bangun hubungan. Kalau mau menjadi sahabatnya Tuhan, sahabatnya raja di atas segala raja, bangun hubungan supaya semakin kenal. Saya udah bilang kalau nggak kenal maka nggak saya. Bangun hubungan dengan dia, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan, nih perhatikan baik-baik. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, renungkan firman Tuhan, layani Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan, layani Tuhan. Supaya kita semakin mengenal dia, semakin mengenal pekerjaannya. Oh, ternyata Tuhan begini. Oh, ternyata Tuhan gak suka yang seperti ini. Oh, ternyata firman-Nya mengatakan demikian. Tuh, bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara kalau mau bangun hubungan dengan orang aja, ya, luar biasa. Benar gak saudara sekalian? Kita ngajak traktir, kita ngajak ini itu, supaya dia jadi teman kita, supaya dia jadi sahabat kita. Benar gak? Kita membangun hubungan sedemikian rupa. Tuh, apalagi dengan Tuhan. Bangun hubungan supaya kita semakin mengenal Tuhan. Gak ada mengenal Tuhan tanpa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu gak ada, itu gak ada. Gak ada. Kalau dia bilang dia melayani Tuhan, mengenal Tuhan, tapi gak melayani Tuhan, tapi gak mau setia berdoa, baca renungan firman Tuhan, gak mungkin. Dia tidak mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita menjadi sahabatnya. Ya, lakukan perintahnya supaya kita semakin mengenal dia. Amin, saudaraku. Apa dampaknya kalau kita tidak mengenal Tuhan? Dan kalau kita mengenal Tuhan, apa dampaknya sih? Coba kita lihat Hosea 4. Yang di sebelahnya tadi, sebaliknya. Hosea 4. Tadi kan Hosea 6 kan? Ya, Hosea 4 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita ya. Nanti ayat 6. Hosea 4 ayat 1 sampai 6 sebenarnya. Ini dengar firman Tuhan. Hosea 4 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat, katakan amin. Dengarlah firman Tuhan. Ya. Dengarlah firman Tuhan. Hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan menumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Tuh, gak ada pengenalan akan Allah. Ayat 6, kita baca sama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tuh firman Tuhan katakan. Ya, ini firman Tuhan kepada imam-imam. Saudaraku sekalian, bukankah kita diselamatkan Tuhan menjadi imam, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita diselamatkan menjadi imam. Tahu nggak imam itu apa tadi? Perantara antara Allah dan manusia, itu imam. Jadi Tuhan selamatkan kita bukan ecek-ecek, bukan sembarangan loh. Tuhan selamatkan kita menjadi imam loh. Tapi firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau terjemahan lain bilang begini saudara sekalian, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Kurang pengenalan. Itu sebabnya
Bangsa ini, saudaraku sekalian, bangsa Israel mengalami pembuangan, mengalami penderitaan yang hebat. Kenapa? Karena mereka katanya menyembah Tuhan, tapi menyembah yang lain juga. Dia nggak mengenal siapa Tuhan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mereka nggak kenal Tuhan. Itu sebabnya mereka sembarangan dengan hidupnya. Coba. Katanya menyembah Tuhan, ya. Umatku binasa. Coba binasa loh saudara sekalian. Ini berbicara tentang kematian yang kekal. Umatku binasa karena kurang mengenal Allah, kurang pengenalan akan Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Saudaraku sekalian, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, perhatikan ya, saudaraku sekalian, ya, kita akan menuju kebinasaan. Kenapa? Karena kita cenderung melakukan perkara-perkara di luar kehendak Tuhan, di luar pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan. Itu makanya kita harus sungguh-sungguh tadi kata firman Tuhan tadi, sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Karena gini, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, melupakan, coba, pengajaran, apa yang sudah diajarkan lupa. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan, saya mau kasih tahu begini. Kalau kita nggak mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara, dampaknya itu kepada generasi kita loh. Dampaknya kepada keturunan kita nanti yang akan datang, di masa, di waktu yang akan datang. Makanya kita harus sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kenallah firman-Nya, supaya kita hidup terus dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, kalau kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan, kita pun bertindak hati-hati. Nggak sembarang. Kenapa? Karena kita mengenal Allah kita. Karena kita mengenal apa yang Dia suka. Benar nggak saudara sekalian? Kenallah Allah kita. Siapa yang kamu sembah? Kamu menyembah, ya, apa yang tidak kamu kenal, kata Tuhan. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Makanya jangan salah dalam menghadap Tuhan, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Tuhan itu Raja loh. Makanya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak sembarangan dengan hidup kita. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Binasa karena kurang mengenal Allah. Tetapi apa yang terjadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar? Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, apa kata firman Tuhan? Yohanes 17 ayat 3. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 17 ayat 3. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang percaya katakan amin. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya apa? Menyembah Allah dalam kebenaran. Mengenal Allah itu, Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar. Sehingga tidak menyembah yang lain lagi, saudara sekalian. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, gini, minta sama Tuhan hari lepas hari, bahwa aku semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan akan mengubah hidup kita.
Kenallah firman-Nya. Kenallah Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Sembahlah Tuhan dengan benar, dengan pengenalan yang benar. Sembah Tuhan. Kalau saudara menyanyi untuk Tuhan, sedang mengangkat tangan, lakukan karena untuk Tuhan, karena mengenal Tuhan. Kalau saudara memberikan persembahan karena mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara menaburkan benih, ya saudaraku sekalian, di tempat yang tepat itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena aku mengenal Tuhan. Karena aku mengenal janji-janjinya, maka aku melakukan itu. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, tuh perhatikan baik-baik, kita nggak akan kenal janji-janjinya. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan mengerti. Akhirnya apa yang terjadi? Aku begini, engkau begitu, sama saja. Jujur dia, saudaraku. Aduh, harus benar, bapak pendeta nih. Aduh, teriak-teriak lagi nyak tuh. Sampai jenggotnya hendak berdiri. Saudara, ini masanya bukan masa main-main loh saudara sekalian. Ini udah masa-masa mau akhir zaman saudara sekalian. Bukan lagi khotbah yang harus mendayu-dayu. Saudara, mbak, ikut ibadah. Rajin-rajin ikut. Kare kok arek berkat. Percaya aja kamu tuh. Berlaku doa puasa sekali-sekali. Sekali setahun kita tidak apa-apa aja. Tuhan tahu kamu tuh lemah, kamu nggak berdaya. Oh saudaraku, ii. Bukan masanya begitu lagi saudaraku sekalian. Nggak percaya aja. Ini Tuhan udah mau kedatangan Tuhan sudah makin dekat loh. Dunia ini semakin runyam saudaraku sekalian. Apa tanda-tandanya makin runyam? Ekonomi nggak? Saudara tahu nggak emas itu kenapa naik? Nih saya mau tanya. Karena orang nggak percaya lagi mata uangnya. Ekonomi sedang gonjang-ganjing tuh makanya emas tuh naik. Bukan naik-naiknya sendiri, bukan. Tiba-tiba karena orang banyak dapat mengeruk emas, bukan begitu saudara. Ada sebab akibatnya semuanya itu. Tuh, saudara, kita di sini ya memang santai-santai memang, tetapi di luar sana sedang bergojolak. Manusia itu sedang bergojolak, mencari ekonominya. Tuh, saudaraku sekalian, bergejolak, bunuh-bunuhan karena uang. Bukan masanya lagi, saudara. Mbak doa sambil tambah batu. Bukan begitu lagi, amin saudaraku. Firman Tuhan yang benar. Makanya saya menyampaikan firman Tuhan apa adanya, saudaraku sekalian. Karena firman itu untuk saya juga. Amin. Karena begini loh, kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar, nih perhatikan baik-baik, kita akan cenderung menyimpang ke jalan yang lain. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Tuh, makanya setiap waktu kita harus semakin cinta Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Baca dan dengar firman Tuhan. Dengar khotbah-khotbah yang benar, yang sesuai Alkitab. Amin, saudaraku? Amin. Selidiki, makanya saudara, bagaimana saudara bisa menyaring khotbah-khotbah di YouTube, di apa, di mana-mana itu. Dengan merenungkan firman Tuhan, saudara bisa menyaring itu semua. Dengan mengenal firman-Nya, saudara akan menyaring semuanya itu. Pengajaran-pengajaran di dunia ini. Tuh, saudaraku sekalian. Coba lihat pendeta zaman sekarang. Mukul istrinya, pak puk. Bawa besi lagi. Gembala sidang lagi. Kurang apa yo? Karismatik lagi. Aliran Pentakosta lagi. Apa ya? Jangan-jangan dia berbahasa roh terus. Saya lihat di TikTok itu istrinya berdendam itu, siarkan tentang suaminya terus. Ya, ditempeleng suaminya dia apa, tetapi tetap gembala sidang.
nggak apa-apa aja. Mungkin pengajarannya gitu kan, nggak apa-apa aja kita tampar istri kita, biar dia tahu rasa sekali-sekali. Pok! Di depan anaknya. Pok! Pengajaran-pengajaran sekarang ya, biarin aja ayamnya sedang cari tempat tidurnya. Ya. Karena kita masih di lingkungan seperti itu ya, men. Nggak apa-apa, nyantai aja. Gereja itu bukan masalah gedung, gereja itu masalah hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, menghibur diri karena saya mengenal Tuhan. Nanti Tuhan memberikan gedung gitu sama kita, amin. Amin, saudaraku. Aduh, Bapak ini menghibur diri. Iya, karena firman Tuhan yang bilang gereja itu adalah manusianya. Ya. Kalau gereja bangunan tuh banyak dijual di Eropa sana, bangunan-bangunan megah. Bekas-bekas gereja di Amerika juga ada. Ya. Ayat terakhir. Nah, saudara segar ya kalau bilang ayat terakhir ya. Mudah-mudahan ini terakhir. Haleluya. Daniel 11. Bukan Daniel Senaga ya. Daniel 11. Ya. Ayat 32. Nih Daniel 11 ayat 32. Wow, luar biasa nih firman Tuhan. Ajaib firman Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Sudah dapat, katakan amin? Amin. Sudah dapat? Amin. Daniel 11 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Wow. Akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin, saudaraku. Makanya pengenalan akan Tuhan itu sangatlah penting. Lebih penting daripada korban apapun juga. Amin, saudaraku. Ini berbicara tentang penderitaan, tentang antikris, ya, tentang penyesatan, saudaraku sekalian. Tetapi firman Tuhan bilang, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan, itu maksudnya, akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tuh. Bagaimana kita mau menghindari kata-kata licin? Tuh, kalau kita tidak mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, saya harap itu adalah saudara dan saya, amin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, akan tetap kuat menghadapi tantangan apapun, penderitaan, aniaya apapun, ya, penyesatan apapun, akan tetap kuat dan akan bertindak, artinya melakukan firman itu. Amin, saudaraku. Kenallah Tuhanmu. Amin. Sembah siapa yang kamu kenal itu, yaitu Yesus. Amin. Saudara begini loh. Saudara nggak usah. Nih, agen Mossad bilang begini. Dia ngasih pengajaran. Kalau saudara mau mengetahui mana yang palsu, mana yang asli, nggak usah pelajari yang palsu. Saudara akan menghabiskan umur saudara hanya untuk mempelajari yang palsu. Kalau mau tahu yang asli dan yang palsu, pelajarilah yang asli. Contohnya apa? Mempelajari uang yang asli atau yang palsu. Ya, saudara pelajari apa ciri-ciri uang yang asli. Kalau satu poin saja keluar dari situ, berarti uang itu adalah palsu. Tuh, benar nggak saudara sekalian? Kalau satu ada melenceng dari keasliannya, ya, dari tanda-tanda keaslian itu semuanya adalah palsu. Itu makanya bagaimana kita supaya bisa menyaring mana yang palsu, mana ajaran Tuhan Yesus, mana bukan ajaran Tuhan Yesus. Pelajarilah firman-Nya. Berusahalah sungguh-sungguh, kata apa tadi? Hosea 4. Hosea 6.
ayat 3 itu. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Amin. Berusaha sungguh-sungguh. Amin. Umat Tuhan di Barigas Penuaian harus bangkit. Harus bangkit. Gak ada lagi yang kayak loyo-loyo gitu. Enggak. Kita nih yang penuai. Saudara sekalian. Penuai loh. Kita ditetapkan Tuhan menjadi penuai di akhir zaman ini. Penuai berkat Tuhan dan penuai jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Itu makanya nggak ada waktu kita untuk santai-santai lagi sebenarnya. Tekun berdoa, tekun pagi-pagi berdoa, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu, bangun hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, sembah Tuhan, naikkan pujian kepada Dia, rendahkan hati kita supaya kita mengenal Tuhan. Karena begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, akan tetap kuat. Akan tetap kuat dan akan bertindak. Tidak ada satu tantangan pun yang bisa menjatuhkan kita kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Masalah apapun. Amin, saudaraku. Kenallah siapa yang kita sembah itu. Kenal Dia dengan benar. Kenallah Tuhan kita dengan benar. Siapa yang kita sembah gini. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita menyembah Allah yang kita kenal dengan benar, lambat laun hidup kita akan semakin berubah menjadi sama seperti Dia. Karena kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Itu makanya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya? Lakukan perintah Tuhan. Hidup dalam firman-Nya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Lakukan dengan setia. Amin, saudaraku. Amin. Mau mengenal Tuhan dengan benar, amin. Hari lepas hari mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Amin, Barigas Penuaian, amin. Siapkan diri saudara untuk melihat perkara-perkara yang besar. Aku lebih suka kasih setia, kata Tuhan. Aku lebih suka pengenalan akan aku, kata Tuhan. Kenalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan, bawa kami semua untuk hidup dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ajari kami, Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami hidup dalam seluruh kebenaran. Ajar kami Tuhan, untuk mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengenalan akan Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mengenal Engkau dengan benar. Mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat kami dengan benar. Mengenal kasih-Mu dengan benar. Mengenal tuntunan-Mu. Mengenal firman-Mu dengan benar. Sebab Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah mendengar firman ini, kau rindu untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Engkau tidak mau berhenti untuk mengenal Tuhan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini perkara engkau dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami meresponi firman-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengatakan, Tuhan, Engkau lebih menyukai kasih setia. Dan Engkau menyukai Tuhan pengenalan akan Engkau lebih dari korban apapun juga. Tuhan, ajari kami. Roh Kudus, pimpin kami dalam seluruh kebenaran. Bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga kami semakin cinta akan Engkau. Sehingga kami semakin hari semakin bersahabat dengan Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Biarlah hati kami terus lapar dan haus akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, saya kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Saya undang Mama Timothy, Ibu Putirsa untuk bawa kita di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu, bahkan belas kasihan-Mu. Tuhan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh ada bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan Allah kami yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa itu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang disampaikan. Biar itu firman tidak akan pernah sia-sia. Dia akan ditaburkan di tanah yang subur, akan berbuah lebat, berakar yang kuat. Kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman itu. Biar Tuhan itu senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, berkati hidup nikah, bahkan Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, gembala kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan, setiap pelayanan Tuhan percayakan bagi umat-Mu, jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kami boleh melakukannya dengan hati mengasihi Tuhan. Beri kami roh kesehatian Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala kesombongan, keangkuhan, roh apapun memecah belah, roh apapun cuma mengebelenggu umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Kami mau ikat, patah, hancurkan semua dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja mengurapi setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, setiap anak-anak kami Tuhan, dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu tetap bekerja atas setiap pribadi kami. Beri kami roh kesehatan senantiasa oleh kasih-Mu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan jemaat-Mu tempat ini, sekali lagi Tuhan berkati. Biar kuduskan tempat ini juga Tuhan dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa memohon kepada Tuhan, kuduskan Tuhan, tahirkan tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Tempat kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih, diberkati Tuhan tempat ini, kuduskan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat bangunan dan tanah Tuhan yang kami rindukan Tuhan, gereja-Mu Bapa. Kami percaya dengan kuasa-Mu dari tempat, dari tanah ini Tuhan, kami berseru di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakannya bagi kami. Lebih dari apa yang kami minta dan pikirkan Tuhan sudah siapkan dan lakukan, kerjakan bagi kami. Tuhan yang menerobos tahun ini bagi kami Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam Engkau Tuhan Yesus, dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam relnya Tuhan, dalam nama Yesus. Jauhkanlah segala yang jahat, bahkan niat-niat orang jahat yang coba melemahkan kami. Kami tetap kuat, kami tetap sungguh-sungguh Tuhan ada di hadapan-Mu Bapa. Ini kami semua Tuhan dalam nama Yesus. Kuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih. Bahkan kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang di Bereng Rambang, Barigas Penuaian Bereng Rambang juga Tuhan, berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Dalam apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan. Dalam pelayanan apapun Tuhan, bahkan setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka Tuhan, boleh sungguh-sungguh ada di hadapan-Mu Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan seluruh keluarga yang ada di Bereng Rambang, anak-anak mereka juga Tuhan berkati. Hidup nikah mereka juga Tuhan berkati. Bahkan pembangunan gereja yang berlangsung juga Tuhan berkati. Dana biaya yang dibutuhkan, diperlukan Tuhan, kami percaya udah siapkan, lakukan, kerjakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan, buat presiden yang ada Tuhan, berkati dia. Mohon keadilan yang daripada Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan, bahkan pulau-pulau, desa-desa, bahkan setiap kota-kota yang ada Tuhan berkati. Biar hujan pertobatan, hujan kelepasan, hujan pengampunan kecurahkan bagi bangsa ini Tuhan dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala kerusakan, pemberontakan, bahkan apapun Tuhan membelenggu umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, bahkan orang-orang bangsa-bangsa ini Tuhan memberkati Tuhan.
pulihkan Tuhan, lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimasyhurkan di bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi Palangkaraya, Kota Kalimantan Tengah Tuhan, berkati. Biar hujan pertobatan, kelepasan, dan pengampunan ada di kota, bahkan di provinsi kami Kalimantan Tengah, bahkan desa-desa juga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat cabang-cabang GBI Barigas juga Tuhan berkati, bahkan Unity Tuhan berkati, urapi Tuhan, bahkan Tuhan semua cabang-cabang dari Unity Tuhan berkati dimanapun berada. Kami percaya mereka Tuhan melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimasyhurkan di cabang-cabang ini juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkan, teguhkan kami tetap berdiri ada di hadapan-Mu Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala senior kami juga Tuhan, sehat, kuatkan, teguhkan dia, semakin sehat, semakin Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam nama Yesus. Bahkan seluruh anak cucu menantu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi di tempat ini Barigas Penuaian, dan kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa baik di tempat ini, di sekeliling tempat ini, bahkan sepanjang lingkungan tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan hati mengasihi Tuhan. Biarlah hati kami hidup damai sejahtera, daripada Tuhan mengalir setiap pribadi kami. Sekali lagi Tuhan berkati setiap keluarga, rumah tangga kami, hidup nikah kami semua Tuhan. Biar tetap kami mengandalkan Tuhan untuk bekerja sama, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang, saling membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang berbagian hari ini Tuhan yang memberkatinya berlipat kabat kali ganda dalam nama Yesus, baik dari Aser, WL Singer, pemain musik, dan semua pendoa Tuhan dalam nama Yesus diberkati. Bahkan kami semua yang menyediakan konsumsi juga Tuhan, berkati kami Tuhan. Setiap program-program gereja ini Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja atasnya lebih dulu bagi kami. Kami percaya kami boleh melakukannya dengan hati mengasihi Tuhan, dan Tuhan bekerja di atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus buat hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami akan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin hari kita akan semakin sehat. Amin. Jangan lupa terus kita memberitakan Injil Tuhan. Amin. Beritakan Injil, karena Injil satu-satunya keselamatan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin, saudaraku. Ya, ada kesaksian kemarin luar biasa loh. Sebelum kami waktu kami doa Sabtu itu kemarin, tiba-tiba Mama Susul datang dari kita ngebut-ngebut dia. Ya, rupanya dia bawa jiwa dia. Ketemu di mana? Siapa ini? Minaknya kah? Lain. Temannya kah? Lain. Dari mana nih? Dari pinggir jalan aja katanya. Ya ampun. Coba. Dia bisa bawa orang dari pinggir jalan ke sini loh. Ini Mama saya ini saya pikir punya karunia khusus ini. Ya, nggak tahu besok mau siapa lagi. Mungkin dia dibawa dari doa dia, mungkin berdoa dia atau bagaimana. Ya, atau dari rumah. Bisa diangkutnya orang datang ke sini. Coba. Wow, luar biasa. Ya. Besok dia akan angkut orang pakai pickupnya yang luar biasa itu. Ya. Penuh nanti bak pickupnya itu dengan jiwa-jiwa dibawa ke sini. Wow, luar biasa saya pikir. Haleluya. Amin, saudaraku. Beritakan Injil, bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan mau berdiam diri. Itu buktinya kita mengenal Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku sekalian diingatkan hari Selasa, ya, kita ada doa puasa loh. Hari Selasa. Ya. Hari Selasa. Jam 1 kita doa puasa di sini. Di tempat ini, amin saudaraku. Hari Sabtu kita doa. Doa untuk ibadah, untuk yang lain juga. Hari Sabtu. Jam 1 siang juga. Amin saudaraku. Pacu diri kita untuk berdoa bersama-sama, bersehati bersama-sama, amin. Kemudian saudaraku sekalian, ini perhatikan baik-baik. Barigas Unity ada gathering Barigas Unity tanggal 16 dan 17. Ya saudaraku sekalian, kalau bisa kita ikut loh.
Ya, karena nanti di sana akan ada sesi-sesi pengajaran-pengajaran. Ya, dan kita bersama-sama dengan Barigas Unity, ada yang dari Panenga, ada yang dari Kota Palangkaraya ini semuanya. Kemudian dari luar kota juga, Tumbang Bunun, Kasongan, Nampalang, ya, Tandung Tambun, mereka datang semua nanti. Makanya saudara yang belum mendaftarkan, hari ini pendaftarannya terakhir loh katanya, kata mereka. Amin, saudaraku. Nah, kalau bisa saudara yang sudah bawa uangnya silakan setor sama Ibu Gembala lah. Ya, uang pendaftarannya. Amin, saudaraku. Amin. Semangat terus, amin. Tanggal 16-17 ada gathering. Ya, gathering Barigas Unity di hotel apa ya namanya? Hotel Aman. Bukan Aman Yordania, bukan. Tetapi Aman dekat Jalan Galaksi. Ya, di dalam kota ini saja saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita, selamat terus bertumbuh dalam Tuhan. Selamat terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Kami memujikan besar-Mu, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami seperti orang upahan Tuhan Yesus, tidak. Tetapi Kau berikan nyawa-Mu untuk memelihara kami, untuk menjaga kami dan membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan, di tangan hamba-Mu ada pokok-pokok doa beban hati dari umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lihatlah mereka Tuhan, mereka milik kesayangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan-Mu Tuhan. Engkau melihat semua pokok-pokok doa ini Tuhan, beban hati mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menjawab semua seruan doa mereka ini Tuhan Yesus. Terbukalah jalan, terbukalah jalan, terbukalah pintu-pintu berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Engkaulah yang menjadi jawaban atas setiap pokok doa ini Tuhan. Apapun yang menjadi pokok doa mereka, apakah tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang rumah tangga, tentang hidup nikah, tentang hubungan keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjawab ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap pokok doa Tuhan sudah jawab. Tuhanlah yang menjadi pembela. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus berkati umat Tuhan di tempat ini. Diberkati tempat ini juga Tuhan, kuduskan lebih lagi Tuhan. Berkati Pak Ranto, Ibu Ranto yang tidak bersama-sama dengan kami. Lihatlah mereka. Mereka telah memberikan tempat ini untuk kami pakai Tuhan. Berkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, jagai mereka. Untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih anak cucu menantu mereka Tuhan, berkati semua Tuhan, selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu yang punya tanah ini juga Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan,
terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Dalam setiap perjalananmu Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dijauhkan engkau dari mara bahaya celaka maut yang mengintai engkau dalam nama Yesus. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, diberkati hidup nikahmu, rumah tanggamu, anak cucu menantumu. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan hatimu yang terdalam, Tuhan mendengar itu semua. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, haleluya. Gimana pembuatan kakinya? Kemudian ya. Ya. Nanti yang doa makan saya minta tolong Bapak Moti. Ada Bapak Moti?
Kasih lah abang bagi-bagi. Pensil warna aja dari mana ya? Oh, aduh, makasih Bu, makasih Bu.